Perkenalkan, nama saya Iren Sulisa, program studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang daya guna atau kebergunaan. Yang pertama, daya guna atau usability. Tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya, atau ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mencakup sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk. Sistem ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, wristband, komputer, mesin, gadget, dan lain-lain. Kedua, atribut daya guna atau ISO 1998 terdiri dari yang pertama, efektivitas, seberapa tepat, lengkap, dan akurat seorang user dapat mencapai tujuan. Kedua, efisiensi, respon yang dikeluarkan oleh seorang user untuk melakukan dan mencapai tujuan dengan cepat dan tepat tanpa ada pemborosan. Ketiga, kepuasan, respon dari user berupa kenyamanan penggunaan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Ketiga, metode pengukuran rekayasa daya guna. Penggunaan sistem komputer biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data. Yang pertama, pembahasan, untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada fase awal. Kedua, pelaksanaan atau pengujian, untuk melaksanakan atau menilai keputusan rekayasa spesifikasi bentuk yang telah dibuat sebagai prototipe sistem, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada bentuk dari sistem. Keempat, dialog yang sederhana dan alami. User interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Kelima, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, frase-frase yang digunakan harus mudah dipahami kebanyakan user, bukan hanya segelintir saja. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat disalah tafsirkan sehingga membuat user keliru. Penggunaan metafora merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan. Keenam, mengurangi beban ingatan pengguna. User seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel dalam kasus-kasus tertentu. Format perintah perlu disampaikan dengan jelas. Misalnya perintah DOS untuk menghapus dengan del dan membuat duplikasi dengan perintah copy. Ketujuh, konsisten. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Di samping itu juga dapat mempercepat interaksi, misalnya perintah cetak dari Windows dengan file atau print. Kedelapan, sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna sebagai aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem. Menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Jangka waktu suatu umpan balik bergantung pada kondisi dan fungsi yang memerlukannya. Dalam fungsi dan operasi,
User interface juga akan memberitahu status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan, misalnya status bar pada Microsoft Word. 9. Pesan kesalahan yang baik atau error messenger menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Sekian dan terima kasih.